Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, jumpa kembali di Gucil Channel. Semoga semua sehat. Pertemuan kali ini kita akan bahas soal matematika kelas 3 SD Kurikulum Merdeka, yaitu buku Matematika volume 2 bab 13 tabel dan diagram. Soal yang dibahas soal persoalan 1 halaman 57. Inilah soal persoalan 1 halaman 57 yang akan kita bahas. Nomor 1, para siswa mengambil kaleng-kaleng kosong di sekolah Farida. Tabel berikut menunjukkan banyaknya kaleng yang diambil oleh para siswa pada masing-masing kelas. Banyaknya kaleng kosong yang diambil di sini di bagian kolom baris atas adalah kelas, mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Yang di bawah ini adalah banyaknya kaleng yang diambil. Di tabel ini masih ada kosong. Inilah yang kita akan isi berdasarkan diagram batang di bawah ini. Jadi kita cari, jadi nanti kita akan baca berapa banyaknya kaleng yang diambil untuk kelas-kelas 1, 3, dan 6. Kemudian di sini juga pada diagram batang masih ada kosong. Disinilah kita nanti isikan yang kosong ini berdasarkan data tabel yang ada di atas. Apa yang ditunjukkan oleh skala satuan pada diagram di samping? Jadi skala satuan di sini setiap satu petak ini mewakili 20 satuan. Sehingga 5 petak di sini adalah 100. Ayo kita menulis banyaknya kaleng-kaleng kosong yang diambil pada tabel di atas. Yang kosong ini kelas 1 kita baca di sini. Kalau sampai di sini berarti itu banyaknya kaleng 100. Ini kurang satu petak. Satu petak ini kurangnya berarti 20 kaleng. Makanya kelas 1 ini mengambil hanya 80 kaleng karena di sini hanya 4 petak. Kita isi 80. Kemudian kelas 3 ini. Kelas 3 ini hampir sampai 300. Kurang satu petak. Satu petak tadi 20 kaleng. Sehingga kurang 20 kaleng berarti 280 untuk kelas 3. Kelas 6. Kelas 6 ini persis angka 200, berarti 200 kaleng. Kita isi 200 kaleng. Lalu total jumlahkan ini dari kelas 1 sampai kelas 6. Kita jumlah 80 tambah 120 tambah 280 tambah 240 tambah 160 tambah 200. Hasilnya adalah 1080 kaleng keseluruhannya. Nomor 3, ayo kita menggambarkan batang-batang dari siswa-siswa kelas 2, kelas 4, dan kelas 5. Yang kosong batangnya di sini adalah kelas 2, kelas 4, dan kelas 5. Sekarang kita gambar batangnya. Mulai kelas 2, yaitu 120 kaleng. Kita tambah satu petak, karena sampai di sini adalah 100. Kita tambah satu petak, 120 berarti 120 kelas 4, 240. 240 berarti lewat 2 petak dari 200. Ya, inilah 240 lewat 2 petak dari 200. Kemudian kelas 5 di sini 160 berarti lewat 3 petak dari 100. Di sini 100, 160 lewat 3 petak. Ya, inilah gambar daripada grafik diagram batang untuk soal nomor 1. Pertanyaan nomor 4. Bandingkan tabel di atas dengan diagram batang. Jadi kita akan bandingkan ini, tabel ini dengan diagram batang. Pertanyaan A. Kelas berapakah yang paling banyak mengambil kaleng? Berarti kita langsung bisa lihat di sini. Kelas yang paling banyak adalah kelas 3. Bisa juga kita langsung lihat di sini di tabel. Di sini yang terbanyak adalah ini 280. Jadi kalau ditanya mana yang gampang, kita jawab dulu ini tadi kelas 3. Pertanyaan berikutnya, manakah yang lebih mudah dibaca, tabel atau diagram batang? Kalau kita lihat di sini, yang mudah dibaca adalah di tabel. Kita langsung lihat di sini kelas 3, banyaknya kaleng 280. Tapi kalau kita tidak baca, langsung kita lihat batangnya, ini bisa juga
Tapi ini kita harus baca berapa ini banyaknya yang kaleng yang diperoleh kelas 3. Jadi di sini kita jawab adalah tabel yang gampang dibaca. Berapa banyak kaleng yang diambil siswa pada masing-masing kelas? Masing-masing kelas. Berarti ini paling gampang kita baca di tabel. Misalnya ini kelas 1 80, kelas 2 120, kelas 3 280. Jadi kita isi di bawah kelas 1 80, kelas 2-nya 120, kelas 3-nya 280, kelas 4 240, kelas 5 160, dan kelas 6 200. Rupanya ini kalau ditanya manakah yang lebih mudah dibaca di tabel atau diagram batang, lebih mudah kita baca di tabel juga. Nomor 2, apa yang bisa kamu pelajari dari diagram batang di atas? Tulislah sebanyak mungkin. Kita jawab paling tidak kita bisa cara mengisi tabel ini lewat diagram batang. Kemudian kedua, cara menggambar ini tadi, diagram batangnya dari tabel. Paling tidak itu yang bisa kita pelajari dari soal nomor 1 ini. Itulah pembahasan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.